태초에 불이 있었습니다. 뭐 도자기 하면 잘 하시겠는데. 그리고 오케이. 쓰는 게 제일 힘들다. 예, 그렇습니다. 오케이. 인간이 있었습니다. Bersama api, 火とともに Angapoy. 불과 함께 인 아시아. Ya, kalau kita kembali ke masa berpuluh-puluh tahun yang silam, itu sebelum ditemukannya listrik, api itu merupakan sumber pencahayaan ya. Tapi kami, bangsa Indonesia, memandang api itu sebagai energi, sumber energi, sehingga kita bisa melihat ke depan lebih bersemangat, lebih bergairah lagi, tanpa mengartikan negatif tentang api. Halo, saya Dita. Nama Indonesia saya Puspa Aditya Karang. Saya bermimpi menjadi penyanyi ketika melihat penampilan 21. Dan saya menjadi penyanyi wanita Indonesia pertama di Korea Selatan. Negara saya, Indonesia, adalah negara yang memiliki paling banyak pulau di dunia. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan penduduk paling banyak keempat di dunia, di mana berbagai suku, bahasa, dan agama hidup berdampingan. Tentu saja makanan jalanannya tidak kalah banyak. Mayoritas penduduknya beragama Muslim, sehingga sholat 5 kali sehari adalah pemandangan sehari-hari. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah salah satu pesantren di Sukoharjo. Sini pondok pesantren memiliki santriwan dan santriwati kurang lebih 200 orang. Kegiatan santri itu dari jam 4 pagi subuh. Untuk kegiatan santri dari pagi sholat subuh berjamaah, habis itu paginya sekolah jam 7 sampai jam 1 siang.
pertama yang menyatukan semenanjung Arab. Meskipun perang sengit antar agama telah berakhir, DNA keberanian tetap ada di dalam umat Muslim. Tradisi Muslim yang berani tersebut dilanjutkan oleh pondok pesantren Khalifatullah. Sebenarnya ini dulu awalnya ini jurang, jadi orang-orang desa itu mau ke daerah sini itu tidak ada yang berani sama sekali karena banyak sekali mitos-mitos. Kemudian dari beliau, karena beliau itu istilahnya dari pesantren juga dibekali dengan keberaniannya, sehingga yang jurang ini dibeli, kemudian beliau itu sambil mencari biaya untuk menutup untuk pembangunan ini, beliau berjuang terus sampai ini bisa merata, kemudian didirikan masjid dan pesantren ini. Di samping gawang itu ada wasit yang kontrol pada saat bola masuk ke gawang atau enggak. Solin Saper apa Mas? Apa? Solin Saper nggak ada di sini. Nggak ada Pak. Kalau kebanggaan saya itu ya yang pertama itu punya teman banyak, apalagi yang dari jauh-jauh atau dari luar Jawa atau dari NTT itu saya senang dan di sini enak, pokoknya banggalah di sini. Hal terbaiknya adalah sekolah ini mengadakan acara spesial setahun sekali, yaitu sepak bola api. Mengenai sepak bola api itu sebenarnya kalau di mata Indonesia gitu, itu ada yang mengatakan sebagai budaya, ada yang mengatakan lagi seperti itu sakral dan sebagainya. Tapi di pondok pesantren kita ini mengatakan itu sebagai hiburan. Di sini tuh api itu ya simbol keberanian itu. Karena api itu panas. Siapa yang nyentuh berarti dia berani gitu. Semacam upacara peralihan untuk menjadi Muslim yang berani, tapi terlihat cukup menakutkan. Kalau perasaan pertama saya ikut itu ya senang, bahagia. Soalnya gimana, menguji keberanian saya itu untuk ikut bola api itu. Tapi lama-kelamaan ya berani, bangga sih saya. Ini orang sing lambat nih rene to. Alon-alon asal kelakon ini iki. Mengenai proses pembuatan bola api yang kita siapkan itu kan yang pertama yaitu kelapa yang sudah kering, kemudian yang kulit luarnya itu kita kupas, kemudian direndam di minyak tanah. Hati-hati lho, Mbak. Hati-hati. Tahan deh. Wes kulino ya, Mbak. Para santri terlihat sangat serius dalam membuat bola sepak. Tapi berapa lama bolanya harus direndam di minyak tanah? Di minyak tanah itu ya lebih lama ya lebih bagus, karena nanti ketika dalam permainan itu kan digunakan itu akan semakin lama. Semakin lama kita merendam ya semakin lama bermain. Semakin lama menunggu, semangat dari para pendukung pun semakin besar. Suasana semakin panas dengan pencak silat, yaitu seni bela diri tradisional Indonesia. Pencak silat bisa dibilang mirip dengan taekwondo di Korea Selatan.
Akhirnya, bola api dinyalakan. Pertandingan berlangsung selama 1 jam dengan 5 orang dalam satu tim. Sebelum bermain, para pemain mengoleskan campuran garam dan bahan herbal di badan mereka agar tidak terbakar. Kalau kan apa itu, nggak semua orang bisa mau main gitu, nggak berani bagian. Sekolah berubah menjadi area festival dalam sekejap. Kembang api juga bersinar terang di wajah para santri. Api itu kan sifatnya kan intinya panas kan gitu. Dari situ ya dalam diri kita itu harus ada di mana sifat dalam diri itu keberanian, di mana berani itu pun juga harus kita imbangi dengan sifat was-was juga itu loh. Jadi di situ ketika kita sudah berani tapi jangan berlebihan juga. Jadi harus ada remnya. Nah, itu seperti itu. Permainan yang hebat. Malam ini para santri akan menjadi selangkah lebih berani. Sekarang saatnya kita merasakan rasa api Indonesia. Jakarta, tempat yang memiliki 1000 rasa api, kaya akan rempah-rempah dan bahan makanan, sehingga makanan jalanan sudah terkenal dari dulu. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, di mana dikenal sebagai miniaturnya Indonesia. Disinilah beragam budaya dari seluruh Indonesia ada di Jakarta. Jadi kalau mau cari apa-apa tentang Indonesia itu nggak usah jauh-jauh kemana, semua ada di Jakarta. Baik itu kulinernya, fashionnya, budayanya, semua ada di Jakarta. Ketika malam tiba, api secara perlahan menerangi kehidupan masyarakat Indonesia. Orang pertama yang memulai beraktivitas adalah pedagang kerak telur. Ya tergantung sih istilahnya, kalau yang belinya banyak antri mah kita ngasih barangnya banyak biar cepet mateng. Kalau yang belinya dikit ya sedang aja. Dulu dikenalin siapa bang jualan kerak telur? Itu istilahnya ya sama orang tua sih, orang tua. Oh, orang tua juga jualan, Iya, terus turun ke jualan. abang. Oh. Iya. Ada resep rahasia? Ada. Nggak boleh dikasih tahu nih. Iyalah, janganlah. Kasih tahu lah bang. Janganlah. Saya dikasih tahu juga nggak bakal bisa bikin loh. Resep keluarga itu mah. Oh, resep keluarga. Iya, masing-masing orang beda lagi resepnya. Oh. Oh, yang itu pasti kalau yang kita pakai mah arang-arang batok kelapa supaya abunya kagak terlalu banyak. Apinya juga awet. Arangnya itu kalau pakai kompor nggak bisa, rasanya nggak enak. Di Jakarta, ada tempat lain yang terkenal karena menggunakan arang batok kelapa seperti sangkal. Sejak tahun 45 teh ya, sejak tahun 54. Sejak tahun 54 berdirinya ya. Tempatnya tetap di sini dulu.
Kalau saya sejak 2007 kalau nggak salah ya, 2007. Jadi 13 tahun jalan teh. Sate paling legend gitu. Nah, sate paling legend di Tangerang. Jangan sampai pelanggan kita itu kecewa hanya gara-gara satenya kurang mantap. Nah, kalau ini kan masih mentah nih. Ini kalau kayak ini kan udah garing. Ini yang udah garing nih. Nah, ditutup begini. Biar nggak kena bara lagi. Jadi yang masih mentah tuh begini. Jadi biar merata. Dibedain. Matangnya itu biar merata, dibedain. Nah, yang begini kan udah garing nih. Teknik mengatur api dapat menentukan rasa satenya. Meskipun menyalakan arang batok kelapa memakan waktu cukup lama, apinya tidak mudah padam, sehingga cocok untuk mengeluarkan aroma api yang terus-menerus. Itu harus diatur dengan baik cara mengatur baranya. Jangan sampai keluar api, karena kalau keluar api itu rasanya sangat beda teh. Gitu. Ya. Bang, pesen bang. Makan sini. Bungkus teh lontong nggak? Satenya aja. Ya teh, saya kan langsung teh. Langsung pesen kasir teh ya. Satenya ayam semua teh. Udah mulai juga. Nggak jual. Kita ayam doang. Arang batok. Makanya kita di sini pakai kipas manual teh, nggak pakai kipas angin. Soalnya kalau manual itu bisa diatur. Ketika baranya gede itu bisa dilambatin gitu kan. Ketika apinya baranya mengecil bisa dikencengin. Kalau pakai kipas angin yang listrik itu nggak bisa dikontrol teh. Makanya kita selalu pakai yang manual gitu aja sih, supaya terkontrol baranya. Beda tangan, beda rasa, gitu aja. Semua racikan juga sama kok teh. Tergantung cara bikinnya aja, gitu aja sih teh. Sate bervariasi mulai dari pedagang kaki lima populer hingga restoran kelas atas. Profesi tukang masak itu pasti bergelut dengan api. Sate 1 meter adalah menu yang paling terkenal di tempat ini. Rahasia sate ini pun api. Kapan saya memperlakukan api-api ini dengan besar, dengan kecil, dengan sedang. Jadi jiwa itulah yang saya betul-betul pelajari. 4 koki dengan pengalaman 40 tahun yang memandu api seperti orkestra. Kampung halaman saya, Yogyakarta. Sate Yogyakarta agak berbeda mulai dari wangi apinya. Daging kambing dibakar dengan kayu bakar. Satenya tentu saja renyah di luar dan lembut di dalam. Sate ini mengeluarkan suara gemeretak dari garam saat dibakar, sehingga orang-orang menyebutnya sate kelatak. Kelebihnya kalau pakai kayu itu nggak apinya ini nggak terlalu banyak, terus nggak pletek-pletek gitu loh, nggak. Karena sudah makan, bagaimana kalau kita minum kopi? Ada salah satu kopi yang hanya bisa dinikmati di Yogyakarta. Tapi kalau kopi jos dikasih bara, kayak di tempatnya Pak Alek itu. Aromanya tetap enak ini yang di jos. Enak yang masih nyala gitu, mengarong gitu Mbak. Di sini, ada pria lain yang sedang membuat kopi. Perkenalkan, nama saya Jainu, saya perangkat desa di Desa Baliranti, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
Cailu masih mengingat kenangan erupsi Merapi. Saya lahir di Desa Balirante. Saya sekarang umur saya sudah 50 tahun. Banyak cerita dari Gunung Merapi yang saya dengar dari orang tua. Menimbulkan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, atau merupakan 13% dari jumlah gunung api yang ada di dunia. Jajaran gunung api aktif di Indonesia ini membentuk suatu melingkar di Kepulauan Indonesia sehingga sering disebut Ring of Fire atau cincin api Indonesia. Saat ini kondisi Gunung Merapi masih berstatus siaga atau level 3 dari total 4 level yang ada di Indonesia. Saat ini erupsi efusif itu berupa pertumbuhan gubah lava, pembentukan guguran, dan awan panas guguran. Saat ini guguran masih sering terjadi. Kemudian untuk kejadian awan panas guguran terakhir itu terjadi pada bulan Juni tahun 2021. Kok erupsi Merapi kae kula mengungsi nang ndi wae? Sedening Pemdano terus digeser nyang SMA 3. Bar Merapi ini meledos kae nang pengungsian terus kowe mulih nyawang omah ki kahanane piye mo kae mo? Omahku dhewe terus terang kayak ora apa-apa, tapi melihat begitu apa? Ndelok tanggane sapi karo ndelok tangga-tanggaku ngono ki rasane pengen nangis, Pak. Tenan. Dadi sesuk ki bakal kepiye ngono ki lho. Esuk ya pulih meneh apa ora ngono lho, pemikir aku. Seminggu aku gak wani munggah ndelok kahanan dhuwur. Anu lho, biung mati lho. Takon goleki payuran, ketemu ora biung. Mas ketemu nang digawa pickup ngono lho. Jika sarunge ta. Kulite klothok-klothok kobong ngono kae. Lah iya kae wis di lucu paran karo sapa to kae iki? Mas Darwono to kae. Aku marahi nangis. Kadingan marahi luwih jlijir, Pak. Jadi malam hari jam 11 itu saya kan ngurusi warga sini yang mengungsi di bawah, di barak pengungsian. Jam 11 malam saya pulang, kemudian saya tidur, istirahat. Jam 11, kemudian jam 12 malam itu di belakang rumah saya terdengar suara serok, dar, serok, dar gitu. Saya sudah tidak bisa nginjak lantai itu. Saya harus nginjak meja ini. Merah semua di bawah itu. Jadi hidup dan mati malam itulah saya. In Indonesia, almost 300,000 people have now been displaced from their homes by the worst eruption of the Mount Merapi volcano since the 1870s. The death toll passed 130 on the When the fire mountain speaks, nothing stands a chance. Trees, houses, bridges destroyed by a storm of volcanic dust and cold lava, turning one of Indonesia's Itu kan dikarenakan di waktunya kan sudah hampir malam ya, itu sudah hampir sekitar jam 6. Itu baru Merapi baru mengeluarkan awan panas. Jadi itu kan kelihatan sudah gelap gitu. Abu itu kan lebih gelap lagi. Itu listrik sudah padam. Jadi saya ya situasi di sini memang ya suaranya gemuruh, memang mengerikan. Kalau udah seperti itu, orang itu cenderung memikirkan dirinya sendiri. Jadi sampai mbah saya ketinggal di rumah, terbakar itu.
Setelah kehilangan keluarga yang tersayang, masyarakat menjadi takut terhadap api. Waktu terhenti di bulan Oktober tahun 2010, di mana warga desa meninggalkan jejak abu. Duka mereka terus berlanjut. Erupsi piye? Erupsi geden. Lava pijar. Lava pijar. Nah, ini sensor-sensor iki apa? Gelas-gelas kaca yang meleleh. Saking panasnya terkena awan panas. Iya. Pengunjung dilarang megang bingkai sapi. Barang koleksi. Garabu. Ini garpu apa lho, Cuk? Ayo apa iki? Kuandlok iki. Lawas. Dengan Anda melihat bekas sisa erupsi Merapi, maka renungi atau resapi arti hidup ini. Untuk objek wisata ini adalah berasal dari bekas rumah saya sendiri dan keluarga yang waktu itu kena erupsi Merapi tahun 2010. Terus kemudian setelah menjadi objek wisata, saya beri nama Museum Mini Sisa Hartaku. Nah, nanti di museum saya ini ada bukti sisa jam, adalah jam saya sendiri. Itu menunjukkan pukul 12 malam atau 00:05:40. Terus kalau saya mengingat bagaimana caranya punya rumah dulu ya, ibaratnya nyambi ngumpulin sedikit demi sedikit dari material. Nah, kok setelah kena erupsi hancur, akhirnya menimbulkan rasa keprihatinan tersendiri di hati saya ya. Terus akhirnya punya ide gagasan bagaimanapun nanti bentuknya, wujudnya, kalau dibersihkan itu rasanya dilihat enak gitu loh. Masyarakat bangkit lagi dari reruntuhan dengan sekuat tenaga. Karena orang yang memiliki penderitaan yang sama dapat memiliki harapan yang sama. Kopi Balirante itu kita berawal dari tahun 2017. 2017 kita berpikir melihat kondisi anak-anak muda di sini. Mereka tingkat pendidikannya mereka rendah. Saya berpikir ini kalau berkepanjangan mereka akan berpikir hal-hal yang negatif yang akhirnya tidak baik. Warga Merapi bangkit sendiri secara mandiri. Kampung tersebut meninggalkan warisan yang berharga meskipun telah menjadi abu. Kita tidak bisa melihat Merapi itu dari sisi bencananya saja, tapi dari sisi berkahnya justru lebih banyak daripada bencananya. Setelah terjadi erupsi akan banyak berkah, banyak manfaat yang kita dapatkan. Satu, tanah yang subur, kita bisa menggarap tanah itu untuk pertanian. Kemudian yang kedua, kita mudah juga mencari hijauan rumput untuk ternak-ternak mereka. Bangsa Indonesia, kalau tadi ditanya gimana sih bangsa Indonesia menghadapi kekhawatiran kalau tiba-tiba meletus atau apa gitu, itu sudah pasti kita punya kekhawatiran, tapi tidak ada berkah di balik musibah gitu ya, kalau kita mau mengartikan bencana sebagai musibah. Di balik musibah itu pasti ada rezeki. Nah, jadi untuk kemungkinan selepas ada erupsi 2010, untuk rezeki saya itu emang di sini. Dia jadi
selagi saya driver atau sopir jeep itu juga sebagai pemandu wisata gitu. Api itu juga merupakan unsur elemen kehidupan setiap manusia untuk menghangatkan badan, ya toh, untuk memasak itu bisa memberi kehidupan. Tapi kalau yang namanya api sudah tidak terkendali, yaitu namanya api yang memberi kita bencana, musibah. Dimana kalau api itu masih bisa terkendali, masih bisa untuk kita ajak sahabat, api adalah juga sahabat, juga kehidupan manusia juga. Peringatan api kepada manusia memberikan kita pelajaran akan pentingnya hidup, meskipun kadang terlupakan. Bukankah seharusnya kita memahami api dengan bijak dan bukan menguasainya? Saya bangga dengan masyarakat kami yang sudah kembali pulih seperti ini. Bahkan dulu tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi ada kehidupan seperti ini lagi. Mereka bilang mereka belajar untuk berendah hati dengan api. Tetapi membangun kembali sawah di tengah kehilangan adalah bukti keberanian sejati dengan api. Inilah Indonesia, bersama api yang merangkul kehidupan dan kematian.